Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan serta keberkahan serta dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakit-penyakit yang sedang melanda di negeri ini ya. Alhamdulillah kalian sudah memasuki SMPIT HQBS. Selamat untuk bisa sekolah di sini dan bisa belajar di sini ya. Itu suatu kebanggaan untuk orang tuanya lah bisa bersekolah di pondok ini ya. Itu. Di sini Ustadz mau memperkenalkan diri dulu. Nama Ustadz Sukma. Ustadz sebagai pengajar mata pelajaran seni budaya ya, seni budaya. Kalau yang berkaitan dengan seni budaya itu akan bertemu dengan Ustadz. Nah, itulah kita bisa bertemu di sini aja dulu. Nanti kalau sudah pandemi ini berakhir, kita bisa saling bertatap muka lah itu. Di sini sebelum masuk ke materi, Ustadz memakai buku dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nanti kalian mendapatkan ini juga ya, tapi tunggu dulu lah, tunggu dari instruksi atasan dulu baru dapat ilah. Kalau sekarang bukunya itu belum ada lagi, karena insya Allah kena ada aja lah, sabar dulu. Nah, ini sebelumnya di SD, apakah kalian pernah belajar tentang seni rupa? Tulis aja di komentar sih lah kalau aja pernah, komen aja pernah gitu. Nah, seni rupa di sini mengenai tentang menggambar flora, fauna dan alam benda. Nah, flora, fauna dan alam benda. Sebelumnya, apakah flora itu? Flora apa? Ada yang tahu? Tulis di bawah sinilah, tulis. Terus apakah fauna itu? Nah, tulis lagi ya. Terus satunya alam benda itu. Apakah alam benda? Tulis ya. Di sini alam merupakan sumber belajar yang tidak akan pernah habis untuk digali. Keanekaragaman flora dan fauna dapat menjadi sumber inspirasi dalam menggambar. Berarti salah satu objek yang paling dilihat pertama kali itu adalah lingkungan sekitar lo. Nah, apakah itu berupa alam, apakah itu berupa benda? Nah, kalau yang alam itu dapat kalian lihat bisa berupa pohon-pohon, pohon, gunung, serta batu-batu yang ada di depan mata kalian. Nah, itu ada lagi perbedaannya. Kalau yang gunung itu termasuk alam benda lah, alam benda. Kalau pohon atau bunga itu termasuk flora atau fauna? Ya, flora lah, flora. Nah, kalau fauna itu termasuknya apa? Binatang lah, binatang yang ada di sekitar. Nah, itulah tuh. Ini salah satu contohnya. Salah satu contoh gambar flora, fauna dan alam benda. Ini apa? Ini fauna, flora, ini benda lah, benda. Alamnya mana? Nah, alamnya nanti di situ berupa suasana pemandangan. Nah, itu alamnya lah. Ini benda-benda aja dulu. Nah, terus kita akan memasuki ke materi pengertian dalam menggambar dulu lah. Pengertiannya apa? Ada yang tahu pengertian menggambar itu apa? Nanti tulis di kolom komentar atau sambil diresum ya, dicatat lah. Tuh. Gambar merupakan bahasa yang universal dan dikenal jauh sebelum manusia mengenal tulisan. Sebelum manusia mengenal tulisan, berarti itu sejak zaman purba lah. Orang purba itu apakah bisa menulis? Bisa, cuman alat untuk menulisnya itu bukan pensil atau pulpen lah, berupa arang-arang atau batu lah, batu. Nah, itu
gambar sudah dikenal masyarakat sejak zaman purba. Nah, itu sejak zaman purba sudah ada gambar. Nah, gambar. Pada saat itu, gambar sering dihubungkan dengan aktivitas manusia dan roh leluhur yang dianggap memberi keberkahan dan perlindungan. Nah, biasanya kalau pernah melihat batu-batu arca itu adanya biasanya di candi-candi lah di Jogja. Misalnya kalau pernah ke Jogja itu pasti ada pernah melihat lukisan-lukisan yang ada di museumnya itu. Tapi kalau di candi itu ada biasanya ada di batu-batunya itulah ukiran-ukiran. Nah, itu ukiran-ukiran itu memberikan kesan keberkahan bagi yang percaya lah, itu bagi yang percaya. Bagi manusia purba pada zaman dulu, gambar tidak sekedar sebagai alat komunikasi untuk roh leluhurnya saja, namun juga memberikan kekuatan dan motivasi untuk dapat bertahan hidup. Nah, itu zaman dulu gambar itu identik dengan komunikasi dengan leluhur. Contohnya, misalkan ada pernah melihat gambar di mana gitulah, lupa kayaknya, piramid. Nah, piramid biasanya kan ada di situ gambar piramid, gambar perempuan, gambar kuda. Nah, di situ berjejer dia. Nah, itu ada artinya, ada maknanya untuk menghubungkan suatu komunikasi ke kepercayaan mereka sendiri, yaitu leluhurnya menghubung. Terus memberikan juga kekuatan dan motivasi untuk bertahan hidup. Nah, biasanya sekarang itu ada juga yang tato itu kan ada gambar di tubuhnya ini. Misalkan kalau gambar naga di sini, orang itu sangat kuat, sangat berani. Ya, itulah sangat berani ya gitu. Kalau di sini ada gambar bunga juga, tatonya yang memakai itu lakian. Nah, otomatis itu kebanyakan menggambarkan dia itu apa? Hello Kitty ya. bukan. Biasanya ada identiknya itu orang lebih feminim untuk menggambarkan situasinya sendiri lah, itu feminim. Terus menggambar tidak hanya melibatkan aktivitas fisik sementara, tapi juga mental. Aktivitas fisik berhubungan dengan keterampilan menggunakan peralatan menggambar, sedangkan mental berhubungan dengan rasa karsa dan daya cipta untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, itu aktivitas fisik. Misalkan orang itu misalkan berada di suatu di depannya ini duduk, terus di depan kita nih ada orang yang sedang menggambar kita atau kita sebagai penggambarnya lah. Nah, itu memiliki daya tahan yang kuat. Haruslah dia itu apakah bisa membaca tubuhnya itu harus persis sama. Nah, itu salah satu kekuatan fisiknya lah. Terus kekuatan imajinasi. Nah, itu sangat perlu, kekuatan imajinasi. Kenapa harus kuat imajinasi kita itu? Karena orang yang suka menggambar itu imajinasinya, akalnya itu sangat ibarat itu dalam bahasa Banjarnya itu itulah. Kalau misalkan ada di dalam pikirnya, sudah kita tuangkan ke dalam gambar lah. Menghayal penghayalnya itu sangat kuat sehingga dia dapat menghayal dan mengaplikasikannya ke alat tulis di dalam bentuk gambaran. Telah sangat kuat. Manusia melalui menggambar dapat menyampaikan gagasan, ide, serta simbol sebagai salah satu bentuk ekspresi. Jadi menggambar merupakan salah satu sarana untuk mengekspresikan diri. Nah, itu. Misalkan biasanya ada orang yang seniman itu dia bisa mengungkapkan perasaan ke dalam lukisan. Misalkan
perasaan galau. Nah, itu bisa dituangkan ke dalam lukisannya lah, lukisan itu tersebut. Nah, biasanya orang yang hobi menggambar itu sangat ide-idenya itu cemerlang lah. Nah, biasanya dia mengangkat dari kisah kehidupan orang lain atau dari kisah dirinya sendiri. Nah, itu bisa dituangkan ke dalam gambar lah, gambar. Terus yang B, yang tadi yang A, ini yang B, objek menggambar. Nah, ini objek menggambarnya sangat perlu. Menggambar tidak hanya mengandalkan imajinasi, tetapi juga terkadang memerlukan objek. Nah, objek bisa berupa alam semesta yang tidak akan pernah habis untuk digambar. Kekayaan floranya, faunanya, dan juga benda merupakan objek yang digambar. Nah, tadi kan ada benda, flora, fauna, dan alam benda. Itu adalah objek-objek bagian menggambar lah, menggambarnya. Yang memiliki keindahan yang terstruktur. Nah, memiliki keindahan yang terstruktur. Nah, itulah sumber prinsip dan eksplorasi dalam menggambar. Nah, jadi pertama kali yang harus kalian pahami, yang kalian lakukan menggambar itu harus pertama objeknya apa. Nah, itu harus kalian tahu lah. Kalau orang tidak ada objeknya dalam menggambar, itu tidak bisa apa-apa, diam aja, melamun aja, terus kita pulang, Ustadz ulun bingung hendak menggambar apa aja. Nah, itu salah satu orang yang tidak bisa menentukan objeknya lah, objeknya. Banyak kok, kalian bisa melihat ke alam-alam sekitar atau di dalam rumah. Nah, itu bisa kalian lihat apakah itu botol, cangkir, kalau di luar itu pohon, gunung, dan mobil. Nah, itu banyak objeknya ya. Tuh. Ya, jadi kalian jangan bingung lah mengambil objeknya itulah. Objeknya. Nah, di sini ada salah satu objeknya. Objek ini air, ini burung, ini tumbuh-tumbuhan. Berarti ada apa ini? Flora, fauna, alam benda. Nah, ini sudah mencakuplah flora, fauna, alam benda. Terus yang C, komposisi. Komposisi dalam menggambar dapat dibedakan menjadi dua. Nah, dicatatlah, diingat, diresum. Yang pertama, simetris. Apa itu simetris? Simetris adalah menunjukkan bahwa objek di bagian kanan bidang gambar sama atau persis mirip dengan objek di bagian kiri gambar. Nah, berarti objek kanan dan kiri itu sama. Misalkan di sini gedung, di sini gedung. Itu sama. Nah, itu contohnya di sini ada contohnya. Nah, ini kan kertas gambar ini, kita anggap ini kertas gambar. Di sini ada objeknya. Ini apa ini? Alat untuk menyimpan air ya. Ini objeknya sama. Di sini ada yang kecil. Nah, ini nggak apa-apa, asalkan ada dua yang mewakili yang sama lah gitu. Itu pengertian dari simetris lah, dicatat. Terus komposisi asimetris. Nah, ini simetris dan asimetris. Asimetrisnya menunjukkan bahwa objek di bagian kanan bidang gambar tidak sama atau tidak mirip dengan objek bagian kiri gambar. Nah, contohnya di sini Ustadz ngambil objek HP satu. Di sini Ustadz mengambil objek buku. Nah, di dalam kertas ini kita anggap aja ini sebuah lukisan lah. Di sini HP, di sini buku. Ini kan otomatis tata letaknya tidak sama, objeknya tidak sama. Di sini HP, di sini buku. Nah, ini salah satu pengertiannya lah, pengertian sekaligus contohnya lah, contohnya objek yang tidak sama. Nah, itu. Terus tetapi terkesan menunjukkan keseimbangan. Benda yang berwarna gelap memiliki kesan lebih berat daripada benda yang berwarna terang. Nah, itulah sebelumnya Ustadz mau mengatakan gambar ini bentuknya
tiga dimensi lah, tiga dimensi. Kenapa tiga dimensi? Karena dia menggunakan teknik arsiran sekaligus ada pencahayaannya di bawah. Pencahayaan itu apa? Ustadz ngambil contoh misalkan, nah ini bilanya kalian hendak mengolah objek yang tiga dimensi. Nah ini Ustadz ambil contoh HP. Satu, kalian buat menggambar HP, terus di sini misalkan anggap aja ada pantulan cahaya matahari ke sini, terus di bagian belakang ini ada bayangannya lah, bayangan si HP tersebut. Nah ini yang menandakan itu gambar tiga dimensi lah, tetapi menggunakan teknik arsiran. Arsiran itu apa? Ini arsiran garis-garis dengan samping pensil terus digaris, nah gitu, itu teknik arsiran. Berupa garis-garis, kumpulan garis-garis lah itu. Terus penguasaan komposisi penting sebelum melakukan aktivitas menggambar lah, aktivitas menggambar. Penguasaan ini akan membimbing dan mengarahkan suasana objek dalam menggambar berupa contoh komposisi dalam menggambar. Dapat dilihat di samping ini. Nah, ini salah satu contohnya. Nah, ini gambar dari piring dan ada gelas lah itu. Ini menggunakan teknik arsiran lah. Ini sehingga dia gambarnya berbentuk tiga dimensi lah, tiga dimensi. Terus teknik menggambar. Nah, di sini ada tekniknya. Tekniknya apa? Proses menggambar sebenarnya dapat kamu mulai dengan cara yang sangat sederhana dan mudah dilakukan. Biasakan sebelum menggambar untuk membuat sketsa. Nah, yang pertama dalam teknik menggambar adalah sketsa. Sketsa lah. Terlebih dahulu agar gambar memiliki komposisi, proporsi dan keseimbangan. Nah, sketsa itu apa? Sketsa itu dari kumpulan garis. Garis. Nah, itu salah satu sketsa. Kalian misalkan menggambar sketsa bola misalkan. Sketsanya kayak apa? Garis sehingga membentuk lingkaran. Nah, itu sketsa bola lah, sketsa bola. Beberapa yang harus dilakukan pada saat menggambar. Nomor 1, mengetahui bentuk dasar dari objek yang akan digambarlah. Nah, itu objek itu paling utama objek. Nomor 2, mengetahui bagian-bagian dari objek menggambar. Bagiannya apa-apa aja tadi bagiannya. Misalkan kalian ingin menggambar burung, objeknya apa-apa aja. Ada paruh, ada mata, ada bulu, ada ekor, ada kaki, ada sayap. Nah, itu objek-objek dari gambar lah. Nah, itu. Terus nomor 3, menyusun atau menyambung bagian per bagian menjadi gambar yang utuh. Nah, ini Ustadz kasih contoh. Di sini ada menyusun. Nih, dia di sini menggambar daun, terus dikasih prosesnya. Daun, terus bisa bentuknya ke ini, terus menjadi warna pink lah. Nah, ini prosesnya. Proses dari membuat sketsa, mengolahnya, terus diberi warna. Ini proses dalam menyusun bagian gambar lah. Tuh. Nomor 4, memberikan dimensi gelap terang, baik hitam ataupun putih ataupun berwarna. Nah, ini tadi mengolah dimensi gelap terang. Nah, ini kan gelap terang, otomatis kan ini warnanya dua loh, hitam putih. Nah, dia menggunakan teknik arsiran lah. Kalau di bagian sisi biasanya menggunakan teknik arsiran yang tebal. Nah, bagian tengahnya ini tipis aja lah. Nah, setiap bagian sisi ini tebal, bawahnya dikasih tebal juga lah. Nah, ini teknik arsiran lah, sehingga menjadikan gambar tersebut tiga dimensi lah. Yang nomor 5, memberikan kesan atau latar belakang. Nah, ini sangat perlu memberikan dimensi latar belakang, gelap ataupun terang lah. Biasanya orang yang menggambar misalkan tiga dimensi ini. Di sini ada
dia menggambar cangkir sama piringnya lah. Dimensi gelap terangnya di mana? Nih, di sini. Nah, ini ada bayangan loh. Nah, bayang-bayangnya. Nah, di sini. Nah, itu sudah melambangkan gambar 3 dimensi lah, 3 dimensi. Nah, ini Ustadz harap ini diresum ya, diresum sedikit aja. Terus kalian foto terus dikirim ke GCR lah, GCR. Terus jangan lupa kasih subscribe lah channel Ustadz lah, subscribe dan like supaya jangan ketinggalan mata pelajaran yang lainnya lah. Itu sudah sampai di sini saja pelajaran kita. Kita sambung lagi di minggu depan dengan bahasan yang lain. Saya tunggu di minggu depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.